Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar di hari Rabu. Di pasar membeli buah durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Perkenalkan, saya Amalia Zarina Putrinov dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan bahas mengenai dimensi 3 guna memenuhi tugas proyek matematika. Baik, di sini kita akan bahas tentang konsep jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik itu apa sih? Nah, jarak titik ke titik adalah panjang luas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, untuk menentukan jarak titik ke titik, kita menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Di dalam teorema Pythagoras terdapat beberapa rumus tergantung sisi mana yang akan kita cari. Nah, kalau kita ingin mencari sisi miringnya, kita menggunakan rumus sisi miring sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk mencari sisi tegaknya, kita menggunakan rumus sisi tegak sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Sedangkan untuk mencari sisi alasnya, kita menggunakan rumus sisi alas sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Baik, sekarang kita lanjut membahas konsep jarak titik ke titik pada kubus. Nah, sebelum membahas jarak titik ke titik, teman-teman harus bisa membedakan dulu nih, apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Nah, teman-teman di sini bisa kalian perhatikan, di sini ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang dimana di sini yang diwakilkan oleh huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G, H, itulah yang disebut dengan titik. Nah, titik itu berdimensi 0 dan tidak memiliki ukuran. Lalu, apakah titik hanya selalu di pojok saja? Tidak, teman-teman. Titik bisa juga dia di tengah sini. Misalkan di antara titik A dan B, di tengahnya kalian ingin menaruh titik P, itu bisa, teman-teman. Lalu, biasanya titik dituliskan dengan noktah dan ditulis dengan huruf kapital. Nah, sekarang kita membahas garis. Garis itu yang mana sih? Nah, di sini teman-teman, rusuk AB, BC, CD, DA, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan garis, teman-teman. Lalu, bidang itu yang mana sih? Nah, bidang itu berdimensi 2, teman-teman, dan memiliki ukuran panjang dan luas. Nah, salah satu contoh bidang ialah bidang A, B, C, D. Ini adalah bidang kubus di bagian atas, teman-teman. Oke, nah, untuk menentukan jarak titik ke titik pada kubus, kita juga harus perlu tahu nih, yang mana diagonal bidang dan yang mana diagonal ruang. Nah, diagonal bidang kubus itu yang ini, teman-teman. Dari titik C ke F, ini termasuk diagonal bidang kubus. Rumus untuk mencari diagonal bidang kubus ialah sisi dikali akar 2. Nah, sedangkan diagonal ruang kubus yakni yang dari titik D ke titik F. Ini termasuk diagonal ruang kubus. Dan rumus yang digunakan untuk mencari diagonal ruang kubus ialah sisi dikali akar 3. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh jarak titik ke titik pada kubus. Pada kubus ABCD, EFGH, diketahui panjang rusuknya adalah 10 cm. Tentukan jarak titik A ke G dan tentukan jarak titik G ke B. Oke. Jadi, sekarang kita membahas yang A dulu, jarak titik A ke G. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan gambar di sini. Bahwasanya titik A ke G, kalau kita lihat ini, dia termasuk diagonal ruang kubus. Yang mana rumus mencari diagonal ruang kubus ialah sisi dikali akar 3. Jadi, AG sama dengan 10 dikali akar 3. AG sama dengan 10 akar 3. Lanjut, kita bahas soal nomor 2, jarak titik G ke B. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwasanya dari titik G ke B,
Kalau dilihat ini ialah termasuk diagonal bidang kubus. Nah, yang mana rumus untuk mencari diagonal bidang kubus ialah sisi dikali akar 2. Jadi, GB sama dengan 10 kali akar 2. GB sama dengan 10 akar 2. Itu benar. Oke, sampai sini saya rasa teman-teman udah paham mengenai konsep jarak titik ke titik pada kubus. Sekarang kita akan lanjut pada konsep jarak titik ke titik pada balok. Oke. Konsep jarak titik ke titik pada balok ini sedikit berbeda dari konsep jarak titik ke titik pada kubus. Karena pada kubus, panjang sisinya itu sama besarnya. Tapi kalau pada balok, setiap sisinya itu berbeda, teman-teman. Di sini ada panjang, ada lebar, dan tinggi yang berbeda-beda. Oke, jadi untuk mencari panjang diagonal bidang pada balok, itu ada 3, teman-teman, caranya. Karena di sini terdapat bidang kanan kiri, atas bawah, dan depan belakang yang mana masing-masingnya berbeda sisi-sisinya, panjang sisi-sisinya. Untuk mencari panjang diagonal bidang atas dan bawahnya, kita menggunakan rumus akar P tambah L. Lalu untuk mencari panjang diagonal bidang sisi kanan dan kirinya, bidang kanan dan kirinya, kita menggunakan rumus akar L tambah T. Sedangkan untuk mencari panjang diagonal bidang sisi depan dan belakangnya, kita menggunakan rumus akar P tambah T. Nah, teman-teman. Lalu untuk panjang diagonal ruang balok, kita menggunakan rumus akar P tambah L tambah T. Begitu, teman-teman. Sekarang kita langsung masuk aja ke contohnya, teman-teman. Pada balok ABCDEFGH yang memiliki panjang 15 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 7 cm. Tentukan jarak titik A ke C, jarak titik G ke B, jarak titik A ke F, dan jarak titik A ke G. Oke, teman-teman. Sekarang kita bahas soal ini. Pertama kita akan bahas soal A, jarak titik A ke C. Oke. Lihat dari gambarnya, teman-teman, bahwasanya titik A ke C merupakan diagonal bidang pada bidang bawah, yang mana rumusnya ialah akar P tambah L. Lalu kita masukkan jumlah sisinya, kita masukkan panjang sisinya yang mana AC sama dengan akar 15 tambah 8, AC sama dengan akar 23. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor B. Tentukan jarak titik G ke B. Nah, kalau kita lihat dari gambar, teman-teman, titik G ke B ini termasuk diagonal bidang balok pada sisi kanannya. Nah, yang mana rumus yang digunakan ialah akar L tambah T. Jadi, kita ambil kesimpulan bahwa GB sama dengan akar 8 ditambah 7. GB sama dengan akar 15. Lanjut, kita bahas soal yang kecil. Jarak titik A ke F. Kita perhatikan lagi, teman-teman, gambarnya. Yang mana dilihat dari sini, bahwasanya titik A ke F merupakan diagonal bidang balok pada bagian depan. Yang mana rumusnya ialah akar panjang ditambah tinggi. Jadi, AF sama dengan akar 15 ditambah 7, AF sama dengan akar 22. Kita lanjut ke nomor D. Tentukan jarak titik A ke G. Oke, teman-teman. Kalau dilihat dari gambar, dari titik A ke G merupakan diagonal ruang balok. Yang mana rumus yang digunakan ialah akar P tambah L tambah T. Jadi, AG sama dengan akar 15 ditambah 8 ditambah 7. AG sama dengan akar 30. Oke. Sampai situ mengenai konsep jarak titik ke titik pada balok, teman-teman udah paham? Oke. Udah paham ya? Sekarang kita lanjut ke konsep jarak titik ke titik pada limas. Oke. Kita langsung masuk soal aja ya, teman-teman. Oke.
Pada 5 seberantaran T, A, B, C, D dengan alas berbentuk persegi panjang dengan panjang AB 8 cm dan lebar 6 cm. Jika tinggi 5 12 cm, maka jarak titik ke T ke A adalah jadi yang ditanya T ke A, berarti kita membutuhkan kita akan mengambil sebuah segitiga, yakni segitiga siku-siku yang mana masing-masing titiknya adalah TAO. Nah, untuk mengetahui panjang AO, kita perlu mencari dulu nih teman-teman. Panjang AC berapa? Oke, sekarang kita cari panjang AC menggunakan teorema Pythagoras. AC sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kenapa ini 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat? Karena kita mencari AC ini merupakan sisi miringnya. Nah, si alasnya itu yang ini, yang 8 teman-teman. Nih. Ini dan ini teman-teman. Ini kan udah diketahui teman-teman. Alasnya 8, tegaknya 6. Oke. Ada itu. AC sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. AC sama dengan akar 64 ditambah 36. AC sama dengan akar 100. Yang mana akar 100 ialah 10. Jadi kita sudah tahu bahwasanya panjang AC ialah 10. Nah, lanjut ke AO. Nah, AO ini ialah setengah dari AC. Yang mana berarti AO sama dengan AC per 2. AO sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Nah, udah kita tahu nih teman-teman. Kita udah tahu nih bahwa AO-nya ialah 5. Jadi, diketahui AO 5, TO 12. Jadi, di sini kita tinggal mencari sisi miringnya, yakni TA. Untuk mencari sisi miringnya ialah TA sama dengan akar TO kuadrat ditambah AO kuadrat. TA sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. TA sama dengan akar 144 ditambah 25. TA sama dengan akar 169, yang mana akar 169 ialah 13. Baik, itu tadi sedikit banyaknya penjelasan dari saya mengenai jarak titik ke titik. Saya harap teman-teman dapat memahaminya. Dan apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.